Ingatkan kembali kepada mahasiswa sekalian, ada yang tahu tentang manajemen? Apa itu manajemen? Apa itu pemasaran, pasar? Dan selama ini kita hanya tahu biasa saja, kan? Tetapi kita tidak tahu artinya. Saya hanya ingin menanyakan, ada yang tahu, Ajis, tentang apa itu manajemen? Manajemen itu sebuah manajemen, cara mengatur, Pak. Cara mengatur, memanage, ya. Oke. Ya kita ini dulu kita pilih dulu tentang manajemen. Manajemen itu apa? Gitu kan? Mengatur, apa yang diatur? Kan? Harus jelas. Kalau arti dalam sesungguhnya manajemen, kalau manajemen berarti mengatur. Nah, kita pisahkan dulu manajemen. Nah, kalau itu pasar, saya tanya ini dulu. Mbak, ada yang tahu apa itu pasar? Pasar. Pasar adalah tempat antara penjual dan pembeli. Jadinya Terus, Mbak? saya suatu kegiatan yang dilakukan di data kelompok dalam menjual barang. Kita harus membedakan. Ya kan, saya kan belum membatasi. Ini kan kita ambil artinya secara global dulu. Ya kan? Saya hanya ingin menanyakan, gitu kan? Kalau tadi kan lagi mengatur bla 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 bla, gitu kan manajemen. Nah, kita pisahkan dulu. Nah, arti pemasaran dan pasar itu berbeda. Nah, kita fokuskan dulu, gitu kan? Ada yang tahu Rama? Pasar. Apa yang terbesit di pikiran kalau menggunakan kata pasar? Pasar itu adalah sebuah tempat terjadinya jual beli antara konsumen, Ya, dan produsen. oke. Ada yang lain? Mas, tahu pasar? Menurut saya pasar adalah tempat transaksi terjadinya jual dan beli antara produsen dan konsumen. Oke. Pasar kita ini dulu garis lulusnya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Fokus aja itu seperti itu. Ya. Nah, apa yang kita lakukan di pasar? Kalau kita sendiri, pembeli kan, ada yang kita cari. Nah, kalau kita pedagang, apa yang kita lakukan? Menjual. Apa yang kita jual? Ada barang dan ada jasa. Kita pilihkan lagi. Jasa, apa yang kita lakukan? Sebuah kemampuan kita. Apa yang kemampuan kita? Apa yang kita jual? Kalau kita di pasar ini, kita bedakan di pasar. Apa yang kita lakukan? Kan di pasar itu tadi bertemunya penjual dan pembeli, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, itu pasar kan. Nah, tadi dibilang katanya pas itu penjual dibagi dua, barang dan jasa, ya kan? Kalau barang berarti ada yang dijual kan, produk. Nah, kalau jasa apa produknya? Biasa. Kita salah satu dari Kulit panggul itu jasa itu, Pak. Nah, kulit panggul itu salah satu jasa. Tukang ojek itu jasa transportasi. Nah, makanya itu harus kita bedakan. Barang dan jasa, terus itu jasa itu apa? Gitu kan? Kita harus paham karena di semester kemarin kan semester ganjil bukan saya yang mengajar. Semester genap baru kalau lanjutan baru saya. Nah, harus dibedakan. Pasar itu apa? Gitu kan? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, terus itu apa yang dijual? Barang dan jasa. Nah, barang apa? Produk. Ada yang dijual. Ada berbentuk barang. Kalau jasa berbentuk Jasa tenaga, pikiran itu jasa. Gitu kan? Kita nggak tahu, gitu kan? Kulit panggul atau apa itu kan dia hanya mengandalkan jasa, kemampuan dia.
Tetapi kalau tukang ojek atau apa itu hanya mengantarkan kita punya kendaraan, mengantarkan kita ke tujuan. Nah, bisa nggak tuh? Ini misalnya kita jalan kaki, ingin kita pulang cepat, gitu kan? Terus apa yang kita lakukan? Otomatis kita harus mengojek, meminta jasa orang di pangkalan untuk mengantarkan kita ke tujuan kita pulang. Benar nggak? Selama ini sudah kita lakukan belum? Nah, terkait jasa barang, gitu kan? Apa selama ini yang kebutuhan kita yang mau dibelikan? Mau kita beli biasanya ke pasar. Kita nggak usah berpikiran kayak orang tua ya, bukan kita pikir secara pribadi aja. Pakaian. Kita langsung nggak satu toko atau puas? Sesuai dengan keinginan. Kalau kepuasan, Keinginan kita penuhi loh. keinginan kita terpenuhi. Nah, loyalitas apa loyal? Tadi Kepercayaan, kesetiaan. kesetiaan. Nah, jadi kepuasan dan kesetiaan. Nah, biasanya kalau kita puas gitu kan, timbullah kepercayaan. Kita hanya belanja ke toko tersebut. Nah, itulah sebagai salah satunya loyalitas kita. Nah, kita sebanyak waralaba seperti Indomaret dan Alfamaret. Nah, di situ puas nggak kita belanja di sana? Apa yang puas kita belanja di sana? Berhasil, Pak. Kalau kita tidak sesuai ini, tidak diinginkan, ya di belanja e-commerce itu kan ada bintang, kita masih ngasih bintang berapa? Ratingnya. Nah, misalnya ratingnya, ini survei, rating itu survei. Setiap kita beli belanja, setiap akun kita itu ditanya akun kepuasan. Nah, sering terjadi. Nah, nih ratingnya 4, 3, 5, itu kan sering ditanya. Saya pernah berbelanja produk, saya kasih rating 3 karena barang tidak sesuai dengan ini kita, keinginan kita. Saya ditelepon. Gimana? Dicet juga. Kayak ngasih bintang 2 gitu, dicet. Kak, kenapa kok dikasih bintang 2? Nah, itu kan sebagai rujukan. Karena kalau banyak yang komen itu tidak puas, itu dia produk mereka itu tidak laku dan bisa-bisa di blacklist oleh perusahaan e-commerce-nya, jasanya itu. Itu sering terjadi. Nah, e-commerce ini kan banyak. Iya kan? Kalian tahu tidak keuntungan e-commerce itu? Pasti kalau suara kalian, handphone kalian itu ting kan, ada merek itu. Nah, biasa kan? Nah, indikator itu kan, apalagi kalau handphonenya tidak silent itu kan ada suara. Lagi belajar atau lagi tempat rame, bunyi kan? Ting, pas lihat notif aja gitu kan. Oh, ini pelanggan sering ngebuka gitu kan. Nah, kita malu gitu kan, padahal di samping kita juga sama gitu kan, tapi tidak dinotifin gitu kan. Nah, itulah kepercayaan survei periodiknya. Nah, meneliti memperbaiki tingkat konsumen yang hilang. Nah, tadi yang saya bicarakan, kalau dikasih bintang 3, banyak yang ngasih bintang 3 daripada bintang 4 atau bintang 5. Nah, bisa-bisa produk ini mereka tidak produksi lagi atau berubah merek biasanya itu kan. Itu kan sering terjadi, katanya kan ada sering notif bintang 2 dicek gitu kan. Nah, itu secara periodik pasti dilakukan. Karena keuntungan dia kalau komennya negatif terus, ada yang mau belanja lagi tidak? Tidak ada kan? Nah, itu kan rugi dia. Nah, walaupun kita bisa nih, kita ini buka penjualan notif seperti itu pedagang, tetapi bukan kita yang produksinya. Atau kita ngambil punya orang, toko orang lain kita pajang, terus kita cari untung 10.000 atau segala gitu kan. Nah, kita punya jasa ongkir gitu kan, tapi mereka kan tidak punya jasa ongkir kan. Nah, kita repost namanya, biasanya itu kita posting di media sosial kita, ada yang nawar gitu kan, atau tetangga kita, teman kita yang dari jauh transfernya ke kita, tapi kita langsungin transfer ke dia, kan ada keuntungan biasanya. Nah, itu jasa juga. Nah, banyak orang puas sesuai
sesuai dengan keinginan kita ini segala. Padahal kita punya toko tidak? Tidak kan? Tapi pelanggan bisa produknya, ya. Untuk jasa juga itemnya apa silakan didiskusikan tentang seperti apa layanannya, seperti apa barangnya apa, terus itu pelayanannya seperti apa halnya ya. Pak, ya kalau untuk pemasaran barang nih contohnya seperti apa Pak? Kita di tempat sekitar kita saja, gitu kan? Apa usaha-usaha yang terkinian yang ada lagi booming aja di sekitar kita apa, gitu kan? Jangan terlalu jauh. Jadi kita untuk kalau sudah lulus ataupun apa kita bisa mengembangkan usaha tersebut ke depannya seperti apa. Oke, ada yang lain ya, jasa juga seperti itu. Apa kira-kira yang menarik sekarang ini menjamur, gitu kan? Ya, apa yang lain jasanya siapa, apa pengiriman.